sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepadanya. Yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik atau yang dikenal dengan Asmaul Husna. Nama-nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Kita akan mempelajari 3 di antaranya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Basir, amati dan ceritakan gambar berikut. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya. Al-Basir berarti Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Yang kedua, Al-Adl, amati dan ceritakan gambar di bawah ini. Anak-anak, tahukah kalian arti Al-Adl? Al-Adl berarti Allah yang Maha Adil. Allah menempatkan sesama manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang ditinggalkan hanya karena keturunan, karena kekayaan atau jabatannya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintah Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Ayo kita baca ayat berikut. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna aqrabakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, Al-Basir. Yang ketiga, Al-Azim, amati dan ceritakan gambar berikut. Anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Jika pernah, coba ceritakan. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya halaman 19. Aku beriman kepada Allah. Lagunya adalah lagu indung-indung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Rangkuman, manusia wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia wajib mempelajari tentang adanya Allah. Mengenal Allah dapat dilakukan melalui pengamatan alam semesta dengan Al-Quran. Semua benda, baik benda hidup maupun benda mati, adalah ciptaan Allah. Pencipta disebut Khalik, sedangkan yang diciptakan disebut makhluk. Iman kepada Allah harus dibuktikan dengan cara mematuhinya dan menjauhi larangannya. Manusia wajib beriman kepada Rasul-Rasul Allah.
Semua Rasul menyuruh agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir. Jawablah pertanyaan berikut. Apa maksud beriman kepada Allah melalui alam semesta? Jelaskan. Apa maksud beriman kepada Allah melalui kitab suci? Jelaskan. Apa maksud beriman kepada Allah melalui asmanya? Jelaskan. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah itu ada, padahal Allah tidak bisa dilihat oleh manusia? Apa gunanya kamu mengetahui sifat Allah itu Al-Basir? Jelaskan. Apa gunanya kamu mengetahui sifat Allah Al-Adil? Jelaskan. Apa gunanya kamu mengetahui sifat Allah Al-Alim? Jelaskan. Bagaimana kita bisa meyakini adanya Rasul-Rasul Allah? Jelaskan. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Jelaskan. Sebutkan 10 Nabi dan Rasul yang kamu ketahui. Bagian B, isilah kolom setuju, tidak setuju, dan tidak tahu dengan tanda checklist berikut alasannya. Nomor 1, nomor 2, sampai dengan nomor 7. Terus bagian C, tugas kelompok, serta sampaikan hasil diskusi kalian tentang hal-hal berikut. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, ciri-ciri orang yang beriman kepada Rasul Allah. Demikianlah pembelajaran tentang beriman kepada Allah. Silakan anak-anak dipelajari dan diisi pertanyaannya. Nanti kalau sudah selesai boleh dikirim jawabannya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.